Mata berperan sebagai organ sensorik yang menangkap informasi visual dari lingkungan sekitar yang selanjutnya akan diproses ke pusat penglihatan. Meskipun mata kita tidak lebih besar dari sebuah bola pingpong, namun dengan adanya pergerakan bola mata, kita dapat melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah, yang memungkinkan kita menerima informasi visual secara luas. Dalam pergerakan bola mata, diperlukan koordinasi yang melibatkan fungsi otot-otot ekstraokular untuk memposisikan bola mata kita ke suatu arah tertentu dan juga sistem saraf yang mengontrolnya. Mari kita lihat terlebih dahulu struktur apa saja yang berperan dalam pergerakan bola mata. Bola mata kita digerakkan oleh 6 buah otot. Penamaan ke-6 otot tersebut didasarkan atas arah dan letaknya. Bisa kita lihat di sini ada 4 otot yang kita sebut dengan musculus rectus karena arahnya yang lurus. Jika letaknya berada di superior, kita sebut dengan musculus rectus superior. Jika berada di medial, kita sebut dengan musculus rectus medialis. Jika berada di lateral, kita sebut dengan musculus rectus lateralis. Dan jika berada di inferior, kita sebut dengan musculus rectus inferior. Dan ditambah 2 otot yang kita sebut dengan musculus obliquus karena arahnya yang oblik. Jika berada di superior, kita sebut dengan musculus obliquus superior. Dan jika berada di inferior, kita sebut dengan musculus obliquus inferior. Mari kita lihat di animasi ini bagaimana perubahan posisi mata kita akibat kontraksi otot-otot tadi. Jika kita ingin melirik ke atas dan ke kanan, maka dibutuhkan kontraksi dari musculus rectus superior pada mata sebelah kanan dan kontraksi dari musculus obliquus inferior untuk mata sebelah kiri. Sebaliknya, jika kita ingin melirik ke atas dan ke kiri, maka dibutuhkan kontraksi dari musculus obliquus inferior pada mata sebelah kanan dan kontraksi dari musculus rectus superior untuk mata sebelah kiri. Jika kita ingin melirik ke kanan, maka dibutuhkan kontraksi dari musculus rectus lateralis untuk mata sebelah kanan dan kontraksi dari musculus rectus medialis untuk mata sebelah kiri. Ketika kita ingin melirik ke arah kiri, maka dibutuhkan kontraksi dari musculus rectus medialis untuk mata sebelah kanan dan kontraksi dari musculus rectus lateralis untuk mata sebelah kiri. Jika kita ingin melirik ke bawah dan ke kanan, maka dibutuhkan kontraksi dari musculus rectus inferior untuk mata sebelah kanan dan kontraksi dari musculus obliquus superior untuk mata sebelah kiri. Terakhir, jika kita ingin melirik ke arah bawah dan ke kiri, maka dibutuhkan kontraksi dari musculus obliquus superior untuk mata sebelah kanan dan kontraksi dari musculus rectus inferior untuk mata sebelah kiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai inervasi dari keenam otot ekstraokular tersebut. Nervus 3 atau nervus oculomotorius akan mempersarafi 4 otot ekstraokular, yaitu musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus medialis, dan musculus obliquus inferior. Kemudian nervus 4 atau nervus trochlearis akan mempersarafi musculus obliquus superior. Dan yang terakhir, nervus 6 atau nervus abducens akan mempersarafi musculus rectus lateralis. Pembahasan terakhir adalah manifestasi klinis yang terjadi jika ada lesi pada masing-masing saraf tersebut. Jika terjadi lesi pada nervus oculomotorius, maka mata akan terfiksasi untuk melihat ke bawah dan ke lateral. Hal ini dapat terjadi karena adanya kelumpuhan dari musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus medialis, dan musculus obliquus inferior yang dipersarafi oleh nervus 3.
sehingga mata akan tertarik ke lateral oleh musculus rectus lateralis yang dipersarafi oleh nervus 6 dan ke bawah oleh musculus obliquus superior yang dipersarafi oleh nervus 4. Gejala lain yang mungkin timbul ialah ptosis karena kelumpuhan dari musculus levator palpebra dan dilatasi dari pupil akibat kelumpuhan dari musculus sphincter pupillae yang juga dipersarafi oleh nervus oculomotorius. Selanjutnya, jika terjadi lesi pada nervus trochlearis, maka dapat menyebabkan terjadinya kelumpuhan pada musculus obliquus superior. Manifestasi klinisnya ialah mata akan berdeviasi ke superior dan medial. Karena terjadi kontraksi otot dari musculus obliquus inferior dan musculus rectus medialis yang dipersarafi oleh nervus 3 atau nervus oculomotorius. Untuk lesi dari nervus abducens atau nervus 6 dapat menyebabkan terjadinya kelumpuhan pada musculus rectus lateralis dan manifestasinya ialah mata akan tertarik ke arah medial karena dominasi dari musculus rectus medialis yang dipersarafi oleh nervus 3 atau nervus oculomotorius. Seperti itulah mata kita diciptakan, kecil, mungil, dan menakjubkan. Satu saja masalah, dampaknya akan sangat menakutkan. Akhir kata, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena kebenaran dan kesalahan sejatinya sebuah kewajaran, layaknya rectus dan oblik yang saling menyeimbangkan. Sekian, dan terima kasih.